Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 yang berjudul Induksi Elektromagnetik. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu konsep dari induksi elektromagnetik. Peristiwa induksi elektromagnetik ditemukan oleh Faraday melalui percobaan dengan menggunakan magnet tetap, sebuah kumparan, dan sebuah galvanometer atau alat yang digunakan untuk mengukur arus. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada gambar A, ketika magnet digerakkan ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer menyimpang pada arah tertentu. Sementara itu, ketika magnet ditarik keluar yang ditunjukkan oleh gambar C, maka jarum galvanometer menyimpang pada arah yang berlawanan. Akan tetapi, ketika magnet diam di dalam ataupun di luar kumparan, maka jarum galvanometer tidak menyimpang atau kembali ke posisi 0. Karena galvanometer merupakan alat untuk mengukur arus, maka penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan adanya arus listrik melalui kumparan yang terjadi ketika ada gerak relatif antara magnet dan kumparan. Dalam hal ini, arus yang mengalir melalui kumparan disebut arus induksi. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep induksi elektromagnetik, kita akan mempelajari materi atau konsep flux magnetik. Flux magnetik disimbolkan dengan P, merupakan banyaknya jumlah medan magnet yang menembus suatu permukaan bidang. Jadi, kata kunci untuk mengetahui besarnya nilai flux magnetik yaitu banyaknya jumlah medan magnet dan berapa luas permukaan bidang tersebut. Namun ketika bidang ini diputar, maka akan membentuk sudut antara garis normal dan garis medan magnet. Dan semakin diputar, maka akan banyak medan magnet yang tidak menembus bidang. Adapun rumus untuk mencari flux magnetik yaitu P sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana P merupakan flux magnet satuan Weber, A luas penampang satuan meter persegi, B induksi magnetik satuan Tesla, dan theta merupakan sudut antara B dengan garis normal. Jadi, semakin banyak garis medan magnet yang masuk suatu permukaan bidang, maka flux magnetik ini semakin besar pula. Ini bisa disimpulkan bahwa flux magnetik itu sebanding dengan besarnya medan magnet. Begitu pula dengan luas suatu permukaan bidang. Semakin luas suatu permukaan bidang, maka jumlah medan magnet yang masuk akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Semakin sempit suatu permukaan bidang, maka jumlah medan magnet yang masuk akan semakin sedikit pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa flux magnetik sebanding dengan luas permukaan suatu bidang. Adapun garis normal merupakan garis yang tegak lurus dengan bidang yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar tersebut. Ketika medan magnet yang menembus permukaan bidang sejajar dengan garis normal, maka tidak ada sudut yang terbentuk atau sudut yang dihasilkan itu 0. Namun ketika luas permukaan bidang ini diputar, maka akan terdapat sudut antara garis normal dan garis medan magnet yang menembus permukaan bidang itu. Namun ketika bidang ini diputar, maka akan membentuk sudut antara garis normal dan garis medan magnet. Dan semakin diputar, maka akan banyak medan magnet yang tidak menembus bidang. Adapun rumus untuk mencari flux magnetik yaitu P sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana P merupakan flux magnet satuan Weber, A luas penampang satuan meter persegi, B induksi magnetik satuan Tesla, dan theta merupakan sudut antara B dengan garis normal.
Materi yang terakhir untuk pertemuan hari ini yaitu hukum Faraday. Rumus untuk mencari besarnya GGL induksi yaitu epsilon sama dengan N dikali B dikali V, di mana epsilon merupakan GGL induksi, satuannya volt, N banyaknya lilitan, B merupakan induksi magnet atau kuat medan magnet, satuannya Tesla atau Weber per meter pangkat 2, L merupakan panjang kawat 1 meter, dan V merupakan kecepatan penghantar, satuan meter per sekon. Terima kasih atas perhatian adik-adik pada pertemuan hari ini. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.